adakah dalangnya? Ada. Soalnya di mana? Tentu nggak di Asmat dalangnya tuh, jauh. Sangat mungkin di sekitar Monas. Sangat mungkin di sekitar Monas. Sangat mungkin di sekitar Monas. Demo pro dan kontra Anies sempat diwarnai pelemparan di sekitar Balai Kota Jakarta. Namun polisi dengan cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan. Jadi Anda bayangkan, ada kegelisahan, ada kecemasan. Kita hidup dalam republic of fear. Sulit untuk kemudian dinafikan bahwa ada intensi politik, ada keinginan untuk mengganggu secara politik Anies Baswedan. Bukan soal banjirnya, tapi bumbu-bumbu politik. Ya. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik, dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya, ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong, itu nggak usah dibantah, Adalah bahwa dalangnya memang ada. Tapi mengucapkan itu membutuhkan keberanian. Ngaco aja. Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully. Kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta. Warga non-Jakarta pun bully Anies. Satu Indonesia bully Anies. Artinya ada konduktornya, ada orkestrasi untuk bully Anies. Nah itu baru kita ajukan pertanyaan, kenapa dia dibully oleh se-Indonesia? Itu berarti bukan soal keahlian teknis atau ini adalah soal yang lebih politis. Ya, narasi baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. BPC ini kan sebenarnya adalah sebuah bentuk nepotisme yang sangat nyata dalam industri rokok. Bagaimana para pengusaha dekat kekuasaan ini kemudian ingin masuk ke sini? Caranya adalah dia mengendalikan beberapa komoditi. Itu membuat petani menjadi frustasi. Pabrik rokok itu yang punya cengkeh sendiri, punya kebun cengkeh sendiri, nggak bisa langsung dipakai, Mas. Itu harus dijual dulu ke BPPC. Harganya 1.500. Nanti dibeli itu dengan harga 14.000. Padahal kalau kita zaman dulu sebelum ada BPPC itu cuma 7.000. Kalau tidak beli cengkeh di BPPC, maka rokok itu tidak dapat cukai. Nyata monopoli ini, dan itu di depan mata betul. Makanya kemudian dengan teman-teman zaman Anies menurut saya luar biasa melakukan sebuah gerakan, mengadakan riset. Nah waktu itu Mas Anies dia memilih format yang berbeda dengan gerakan massa yang lain, yaitu melalui riset. Kita ini adalah aktivis mahasiswa, dan kita butuh dari sekedar keberanian, yaitu inovasi. Ternyata setelah dikaji kanan kiri kemudian terlihat bahwa ya ini sebenarnya bentuk ketidakadilan, dan itulah kemudian SMPTUG muncul sebagai sebagai lembaga kemahasiswaan yang memang betul-betul masalah bangsa. Saya rasa ini debutan yang pertama dari Anies yang luar biasa adalah itu. Kalau kita bicara BPC, ini Anies dan teman-teman Gajah Mada menunjukkan bahwa seorang aktivis tidak semata-mata harus berdemo, tetapi juga harus punya basis riset yang kuat. Menyatukan orang-orang ini dalam satu tim itu nggak mudah, ya. Kita bisa bayangkan yang namanya Manchester United itu isinya bintang-bintang kayak gitu. Nggak mudah loh untuk kemudian menundukkan bintang-bintang itu main di dalam satu tim. Jadi ketika Anies menginisiasi itu, semua orang tahu itu tim itu ada karena Anies. Kalau Anies nggak ada, tim itu nggak akan ada juga. Karena tidak ada orang yang menyatukan tim. Ancaman itu banyak pada Anies. Dia banyak diikuti orang tak dikenal, kemudian banyak ditelepon, kadang mendapatkan surat, ya, isinya ancaman. Anies diserang jadi target black campaign. Oligarki sengaja pesan lembaga survei abal-abal buat Anies. Cara kotor mereka basi buat tumbangkan Anies. Rocky Gerung, Anies Baswedan kerap diserang black campaign pakai lembaga survei.
demokrasi.id. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya black campaign menjelang Pilpres 2024. Rocky menyerukan gerakan presidensial threshold 0% untuk pemilihan umum atau pemilu 2024. Ia menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga dengan untuk menjadi calon presiden atau capres. Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar, ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang seharusnya diucapkan di parlemen. Tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu, kata Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arif dalam keterangan YouTube Rocky Gerung Official Selasa 28 Juni 2022. Rocky bahkan menyebut PT 20% itu menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu, para oligarki sangat mudah memainkan perannya. Sama seperti Anies yang memulai disorot oleh media massa, diatur demikian rupa dan dikadrun-kadrunkan. Beberapa proyeknya mulai disorot kembali, itu merupakan bagian upaya membatalkan kompetensi politik. Padahal koalisi itu sudah punya 20%, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket. Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi? Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang lihat bahwa sebetulnya dan ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies, ungkap Rocky. Rocky menjelaskan bahwa ia bukan mempromosikan Anies. Kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetensi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kompetensi pemilu 2024. Pemilu 2024 meminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20% karena membatasi orang untuk berkompetensi. Anies sangat mungkin dia juga sudah menitip dan hendak menyoblos oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan. Padahal Anies adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat unggulan. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa dia soal mayat segala macam yang sebetulnya bikin oleh satu orang saja, tapi kemudian diinisiasiakan, dipamerkan oleh Anies di intoleran. Semakin banyak atau akan ada semakin black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebelumnya. Tapi kita mesti balik pada prinsip kita tadi. Kita mesti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu dengan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidensial threshold 20%, tegas Rocky Gerung. Rocky Gerung, ada ketidakjujuran yang sengaja dipasang untuk menghalangi Anies Baswedan. Pengamat politik dan pakar filsafat Universitas Indonesia menyebut bahwa saat ini ada radikal ketidakjujuran yang dipasangkan oleh untuk menghalangi Anies. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah video yang diunggah melalui channel YouTube resminya Rocky Gerung Official pada Selasa 28 Juni 2022. Dalam video yang berjudul Anies akan terus di black campaign pakai lembaga survei, Rocky menyebutkan adanya indikasi dari koalisi untuk menghalangi Anies. Sebelumnya, Rocky menyebutkan Ketua Mahkamah Konstitusi agar mundur dari jabatannya. Itu berbahaya. Kenapa kita tidak minta Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang? Ujar Rocky dalam video berdurasi 54 menit 25 detik tersebut. Rocky menginginkan hal tersebut agar terjadi kejernihan dalam politik dan kejujuran di masa depan.
menyampaikan kampanyenya untuk terus memperjuangkan presidensial threshold 0%. Jadi sekali lagi kita mau kampanye nanti 20%, tapi kita tahu itu nggak susah. Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik yang tadi saya sebut Liga Boikot Pemilu atau ucap Rocky Gerung. Lanjut dalam pembicaraan, Rocky menyampaikan bahwa Liga Boikot Pemilu adalah gerakan moral yang dipimpin oleh akal sehat dan akhlak. Itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat, gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat, lanjut Rocky. Tapi Rocky menyadari bahwa gerakan tersebut pastinya akan diberikan sinyal oleh pemerintah bahwa ini berbahaya. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut dengan keadaan politik Anies Baswedan yang mulai disorot oleh media. Sama seperti Anies Baswedan mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa kemudian dikatrun-kantrunkan, ucap Rocky. Dirinya menganalisis bahwa ini ada upaya koalisi yang telah memiliki tiket 20% untuk menghalangi Anies yang sebenarnya untuk memiliki tiket tersebut. Koalisi itu punya 20% tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang ngajak punya tiket. Kalau Anies nggak punya tiket, ngapain dimusuhi? Lanjut Rocky. Kondisi ini menurutnya menandakan ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies. Tapi saya percaya semakin dimusuhi, semakin orang melihat bahwa ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies, pungkasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.